Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah? Masya Allah, Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit semoga segera Allah angkat penyakitnya dan segera Allah sembuhkan dan bisa beraktivitas kembali. Untuk pelajaran hadis hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang hadis arba'in ke-9. Apa judulnya? Perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Perintah mengerjakan apa yang disanggupi. Nah, kemarin kita sudah menghafal hadisnya. Masih ingat kan hadisnya? Oke, kita baca ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini mungkin dari artinya saja sudah bisa termaksud, sudah bisa paham apa sih maksud dari hadis arba'in ke-9 ini. Sebelum kita masuk ke kandungan hadisnya, kita coba sedikit bahas tentang biografi dari Abdurrahman bin Sakhrin ini ya. Nah, beliau namanya Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah satu sahabat mulia, sahabat Rasulullah penuntut ilmu. Dan saking giatnya beliau, akhirnya beliau menjadi sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak. Seringkali nama beliau disebut karena memang beliau adalah sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Riwayat hadis beliau mencapai lebih dari 5.000 hadis nih, Masya Allah. Beliau mengumpulkan hadis itu hanya dalam 4 tahun saja nih. Hadis sebanyak 5.000 hadis beliau kumpulkan dalam waktu 4 tahun saja. Karena beliau baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, yakni 4 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun karena kegigihan beliau, akhirnya beliau bisa mengejar ketertinggalan, bahkan bisa mengalahkan para sahabat senior dari sisi pengumpulan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan riwayat hadis dari beliau. Jadi Abdurrahman bin Sakhrin ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mulia, sahabat yang semangat dalam menuntut ilmunya. Beliau masuk Islam 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Nah, 4 tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau baru masuk Islam. Ya, meskipun beliau mengenal Islam hanya dalam waktu 4 tahun, tapi beliau sudah banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya mencapai 5.000 tahun. Nah, dari kisah ini, dari biografi beliau ini, bisa disimpulkan bahwa
Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada batas umurnya. Kapan saja, jangan pernah merasa terlambat untuk menuntut ilmu. Ya, asalkan kita bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, nih, afwan. Kandungan hadis. Nah, bisa sambil dibuka bukunya. Yang pertama, wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan terlebih lagi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut hanya menunjukkan makruh. Nah, kita sebagai manusia wajib menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, apalagi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi Ustazah ulangi. Di sini di hadis ini Rasulullah yang pertama kali adalah melarang untuk segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita disuruh menjauhi. Yang pertama kita diminta untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini hukumnya wajib mutlak, nggak ada diskon-diskonan. Kalau sudah dilarang untuk menjauhi, ya dijauhi, jangan didekati, apalagi dilakukan. Nah, kemudian baru Rasulullah baru menyebutkan, dan kerjakanlah semampu kalian apa yang aku perintahkan. Nah, ini kalau dalam segi perintah dari Rasulullah, maka dikerjakan semampunya, tidak harus diperintahkan ini langsung dikerjakan ini, ya. Jadi kalau perintah Rasulullah meminta kita untuk dikerjakan semampunya, tapi kalau larangan kita wajib menjauhinya. Kandungan hadis yang kedua yaitu tidak boleh melakukan sebagian larangan, tetapi wajib menjauhi seluruhnya. Jadi nggak boleh nih kalau udah larangan ya udah dijauhi, jangan setengah-setengah. Contohnya dalam Al-Quran, Allah dan Rasul juga melarang berzina, melarang meminum khamr, melarang memakan harta riba, mencuri, membunuh, membuka aurat dan sebagainya. Jika Allah sudah melarang, Rasulullah sudah melarang, maka jangan dikerjakan, dijauhi larangan tersebut. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, wajib mengerjakan apa yang diperintahkan. Hal itu selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat aturan saja. Nih, kita wajib mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah. Wajib melaksanakan perintah. Tapi perintah ini dilakukan semampunya saja. Contohnya, Allah memerintahkan kita untuk pergi haji. Nah, pergi haji diperintahkan wajib hukumnya. Dia termasuk rukun Islam. Tetapi perintah itu dilakukan bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu baru wajib untuk berangkat. Sedangkan belum mampu tidak diwajibkan untuk berangkat. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Kemudian kandungan hadis yang keempat, manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Ini ya tadi yang sudah Ustazah bahas di sebelumnya. Manusia tidak wajib mengerjakan hal yang berada di luar kemampuannya. Dikerjakan semampunya saja perintahnya. Jadi kalau sekiranya kita tidak mampu untuk melakukannya, jangan dilakukan. Contohnya di kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang meminta kita angkatlah barang ini. Nah, maka tidak bisa kita menjalankan perintah tersebut, mengangkat barang itu,
Ustazah ulangi, maka tidak semua orang bisa mengangkat barang ini. Contohnya yang diangkat adalah meja. Orang dewasa bisa mengangkat barang itu, tapi anak kecil tidak bisa mengangkatnya. Jadi maka Allah dan Rasul meminta kita mengerjakan perintah yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang kelima, kemudahan agama Islam ini di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupinya. Nah, ini hampir sama seperti poin nomor 4 ya. Jadi, agama Islam ini memudahkan umatnya. Agama Islam ini mudah. Jadi, jangan dipersulit. Di mana seseorang tidak berkewajiban kecuali pada apa yang disanggupinya. Sama ya. Jadi, kita tidak wajib mengerjakan perintah yang kita tidak sanggupi. Contohnya tadi menunaikan ibadah haji. Nah, itu. Contoh lain, sholat. Perintah sholat wajib dikerjakan bagi semua umat muslim. Tapi jika salah seorang muslim tidak bisa menjalankan sholat dikarenakan kakinya sakit, maka Islam memberikan kemudahan. Kamu tidak perlu sholat berdiri, karena kalau dikhawatirkan jika sholatnya berdiri kakinya bisa tambah sakit. Nah, maka Allah memudahkan, boleh sholat dengan duduk. Puasa juga seperti itu ya. Jika dalam puasa Ramadan itu wajib hukumnya, perintah harus dikerjakan. Tapi ketika kamu sedang sakit dan tidak bisa untuk berpuasa, dikhawatirkan akan tambah sakit, maka boleh tidak berpuasa Ramadan, asalkan nanti diganti di lain hari. Nah, ini kemudahan dalam agama Islam. Kemudian yang keenam, siapa yang tidak mampu melakukan sebagian yang diperintahkan, ia cukup melakukan apa yang disanggupinya. Ini diulang-ulang ya, Masya Allah. Jadi kalau kita tidak sanggup melakukan semuanya, maka lakukan apa yang kita sanggup saja. Masya Allah, Allah itu memberi kemudahan, Rasulullah itu memberi kemudahan. Ketika Allah perintahkan, ketika Rasulullah perintahkan, jika kita tidak sanggup melakukan perintah itu sebagian, maka boleh dilakukan sesanggupnya. Kemudian yang ketujuh, manusia tidak semestinya banyak bertanya. Nah, ini ya. Ini ada di di kalimat hadis. Nah, ini ada asbabul nuzulnya. Bagaimana sih hadis ini bisa turun? Nah, ini salah satu poin nomor 7 ini ya. Manusia tidak semestinya banyak bertanya. Sebab turunnya hadis. Nah, pada saat itu Rasulullah berkhutbah di depan umatnya, di depan umat muslim. Nah, beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh Allah sudah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka berhajilah kalian." Lalu seorang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau diam sehingga ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seandainya aku menjawab iya, maka itu akan menjadi wajib. Akan tetapi sesuai dengan kemampuan kalian." Kemudian beliau bersabda, "Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya dan tidak diperlukan dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah." Nah, ini ya. Ini ketika Rasulullah ketika berkhutbah menjelaskan tentang haji, ada yang bertanya, salah satu sahabat, Rasulullah memerintahkan kita untuk berhaji. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya,
apakah setiap tahun Rasulullah berhajinya? Rasulullah diam nih, Rasulullah tidak menjawab. Sampai sahabat ini 3 kali bertanya. Kemudian Rasulullah lebih baik kita jangan banyak bertanya, tetapi kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kandungan hadis nomor 8, banyak bertanya dan menyelisihi para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan, sebagaimana umat-umat sebelum kita binasa karenanya. Ini banyak bertanya dan menyelisihi para nabi merupakan faktor penyebab kebinasaan. Makanya kita dilarang banyak bertanya. Kalau memang bertanyanya dalam hal yang positif, mungkin memang tidak paham, boleh ya. Karena apa? Karena dulu di waktu masanya turun wahyu, kalau kita banyak bertanya mungkin bisa berakibat diharamkannya sesuatu yang tadinya tidak diharamkannya, atau diwajibkan sesuatu yang tadinya tidak diwajibkan. Maka manusia hanya boleh bertanya tentang apa yang diperlukan saja. Nah, hanya yang diperlukan saja mereka boleh bertanya. Kemudian kandungan hadis yang ke-9, larangan banyak bertanya dan berselisih, karena hal ini menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Jika kita melakukannya, maka dikhawatirkan kita akan binasa sebagaimana mereka telah binasa. Nah, ini Allah dan Rasulullah melarang kita untuk banyak bertanya dan berselisih karena bisa menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kita. Nah, ini bukan berarti kita tidak boleh bertanya ya. Kita boleh bertanya, tapi pertanyaan yang mungkin mempunyai faidah, mempunyai maksudnya ya. Jadi nggak boleh nih kita bertanya tujuannya kita nanti malah untuk mengolok-olok orang lain, terus mengajak berdebat atau untuk bermain-main ya. Bertanya saja yang sekiranya dia diperlukan dan memiliki manfaat, memiliki faidahnya ya. Nah, bisa ditarik kesimpulan, taat dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut yang bisa Ustazah sampaikan, silakan dipelajari kembali ya, Solihah, dan mungkin bisa diterapkan apa yang sudah kita pelajari ya. Jazakumullah khair. Afwan kalau Ustazah ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.